Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana wa ma ja'alna min fi dini wa dunya wal akhirah. Mari kita lanjutkan kajian Qasidatul Burdah ini atau Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Kita akan membaca Hasyal Bajuri dan Al-Umdah fi Sarihil Burdah ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bait yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu. Sebelumnya kita sudah membaca betapa lemahnya manusia ya. A'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di minhu ghairu munfahimi. Kemudian kasyamsi tadhharu lil aini min bu'din saghiratan tukillut tarfa min amami. Kita juga membaca kalau di Syaraful Anam setiap malam Jumat, kadang kita padukan dengan Maulid At-Tibaiyah lil Imam Abdurrahman bin Tiba Asy-Syaibani. Bagaimana bacaannya itu? Setiap makhluk ini tidak berdaya, kurang lebih sama dengan A'yal Wara. Kulluman fil kauni hamu fika ya bahil jabin. Kulluman adapun setiap orang fil kauni di dunia ini hamu, semuanya kebingungan. Untuk apa? Untuk mensifatimu ya bahil jabin, wahai yang elok wajahnya. Itu Kanjeng Nabi maksudnya. Walahum fika gharamu, namun demikian mereka semua makhluk yang ada di dunia ini merindukanmu. Wastiyaqun wahanin, yang senantiasa kita baca itu. Kemudian a'yal wara fahma ma'nahu falaysa yura, lebih kurang demikian. Dan oleh karena di bab berjanji Syaraful Anam maupun yang belakangan mungkin 100-an tahun yang lalu, Simpud Duror adalah madaih qasaid, pepujian, sanjungan dan kasidah yang datang setelah burdahnya Imam Al-Busiri, maka semua itu terinspirasi oleh Imam Busiri. Niru-nirunya itu loh. Saya pun bikin teks-teks seperti itu, hanya mungkin kurang percaya diri. Seperti tadi malam dibaca Nafis itu juga banyak saya menulis madaih untuk Nabi itu ya. Menurut saya sudah keren, tapi kalau dibandingkan dengan itu ya tidak ada apa-apanya. Dan itu biasa. Jadi salah ulama itu memang tidak sombong ya, rendah hati. Sama dengan Imam Syafi'i itu pernah ditanya, tidak pernah ngaku ulama itu, kiai tidak ada ngaku, saya kiai gitu loh, tidak ada. Imam Syafi'i hanya ngaku, saya ini orang yang terbaik dalam qawas ini pemanah. Jadi beliau ngaku prestasi beliau ini, Imam Syafi'i adalah olahragawan, atlet. Saya ini qawas, saya pemanah terhebat. Tidak pernah ngaku saya ahli nahu apa, tidak. Qawas ini pemanah, atlet panahan. Kalau membidik 10 kena 10. Kalau Margono membidik 10 kena 11 itu. Karena yang 10 kena kepala orang semua misalnya. Yang 1 kena ayam. Jadi demikian ulama itu. Beliau enggak ngaku saya mujtahid misalnya, ahli hadis, faqih. Beliau ini Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkan Muwatta. Anda tahu Muwatta ini karangannya siapa? Malik bin Anas ya kan? Muwatta ini banyak yang sampai ke Indonesia cuma 1, ada belasan jilid. Muwatta ini maknanya adalah hadis yang sudah disetujui, diverifikasi, diuji oleh 70 ulama, 70 ahli hadis. Jadi ada yang versi siapa begitu meriwayatkan. Khusus dari Imam Syafi'i saja itu 1 jilid tebal itu. Nah, jadi banyak Muwatta itu, 500.000 hadis. Tapi tidak ada orang aku, saya ahli hadis, tidak.
Nah, tidak seperti sekarang yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ngaku gitu. Muwatta maknanya disepakati, diverifikasi. Baik. Makhluk-makhluk ini kesulitan. Ayal waro sudah diulas kemarin. Fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di minhu ghairu munfahimi. Seolah-olah memandang matahari. Matahari itu kalau jauh nampak kecil, ya kan? Tetapi sohiratan ya, min bu'din tadi. Kalau dekat ya terbakar mata kita. Maksudnya hakikatnya Nabi ya. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Wa kaifa yudriku, bagaimana mungkin bisa diketahui fid dunya, di dunia ini, haqiqatahu, terhadap hakikatnya Nabi, substansi, jauharnya, esensi Nabi itu tidak mungkin. Kaumun, bagi satu kaum yang niyamun, yang tidur. Tasallau, maknanya tasallau itu adalah qana'u ini menerima, puas, an idraki kunhu, maknahu sallallahu alaihi wasallam, yang puas bil hulumi, hanya mengetahui dalam mimpi saja. Yudriku fi dari dunia, maknanya dunia itu apa sih? Ini dalam Al-Umdah fi Syarhil Burda adalah allati hiya hijabun azimun. Dunia itu adalah hijabun azim, perintang penghalang yang tebal, yang pekat, yang rimbun. Bainal arwahi, antara roh dengan ma'arif ya, dan pengetahuan tentang hal itu. Maka Allah sebutkan di mana itu, di surat Isra itu. Aisalunaka anir roh, kulir roh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Karena roh itu bukan makhluk. Roh itu amar. Roh itu bukan ciptaan. Bukan makhluk. Amar itu perkara atau urusannya Tuhan. Ya enggak tahu. Memang di Quran ada ayat begitu kok. Ala lahul khalqu wal amru. Allah itu punya dua. Ingatlah bahwa bagi Allah itu adalah lahul khalqu, makhluk, dan amr, wal amru. Ada amar, ada khalqun. Khalqun ya kita ini, yang creatio ex nihilo, tercipta dari ketiadaan atau dirakit dari bahan-bahan baku yang sudah ada. Redaksinya menggunakan ja'ala. Bedanya khalaqa dengan ja'ala ya. Kalau amar ya urusannya Allah itu. Kita tidak tahu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita tidak dikasih tahu apapun oleh Allah itu perihal pengetahuan kecuali sedikit saja. Jadi ruh itu orang tidak ada tahu. Bukan makhluk kok. Bagaimana kita bisa tahu, ya kan? Sementara ilmu itu disusun basisnya adalah data-data, informasi-informasi. Kemudian data dan informasi ini untuk menjadi idrok, kan bagaimana di mantik gitu. Yang pertama kan, bagaimana supaya idrok ini menjadi mustadrok, ya kan? Saya sudah lama tidak ngajar itu. Seingat saya 2012 apa? 2013 mungkin saya mengajar terakhir itu. Ngajar Silamul Munawwarah. Setelah itu kita serahkan kepada gundal-gundal yang datang kemudian ya. Tidak setiap orang yang punya data dan informasi lalu dianggap berpengetahuan. Pengetahuan harus dikelola sedemikian rupa untuk menjadi ilmu, ya supaya mula-mula sistematikanya jelas. Maka sifatnya ilmu sistematis. Kemudian dikonseptualisasi sedemikian rupa sehingga gampang dimengerti, dipahami. Maka salah satu sifatnya ilmu adalah konseptual. Kemudian metodologis, bisa dipelajari dan kemudian diajarkan. Itu kan sifat-sifatnya ilmu begitu. Sistematis, konseptual, metodologis, dan lain-lain. Kalau tidak, bukan ilmu namanya. Apa? Data saja, informasi saja. Bahkan tasawuf pun yang berbasis kepada syauq, berbasis kepada uns, intimitas, berbasis kepada zauq, intuisi. Syauq itu bronto, rindu dendam kepada Tuhan. Kemudian al-uns itu intimitas, kemesraan. Kemudian apalagi zauq, intuisi yang berbasis kepada itu pun bisa dikonseptualisasi, ada metodologinya. Misalnya pendakian spiritual, katakanlah saya mendaki pohon kelapa untuk memetik buah kelapa. Itu kan tentu ada metodologinya.
Bahwa nanti yang dipetik itu betul-betul kelapa atau apa dan sebagainya, soal lain, tapi metodenya itu jelas. Demikianlah pengetahuan itu disebut ilmu. Nah, kata beliau ada penghalang dia, lil ansobi, kelelahan, kepayahan arwah itu fi qawalibil ajsam, dalam bentuk-bentuk, dalam korpus-korpus jasad manusia al-mazlamah yang gelap ini. Kenapa tubuh itu dikatakan gelap? Begitu pula kenapa Aflatun, Plato mengatakan bahwa tubuh ini penjara, kerangkeng bagi rohani, bagi ruh katanya. Makanya ada orang yang menolak mati kan? Ada orang menolak mati, tidak ingin mati. Karena roh ini belum sanggup meninggalkan jasad selama jasad ini belum baik. Sementara tubuh ini dianggap gelap, organisasi bernama tubuh. Jangankan tubuh, jiwa saja tidak berjenis kelamin. Hanya lembaga bernama tubuh ini mengenal laki-laki, perempuan. Makanya laki-laki banyak senang menari kan? Ada bocah atau orang laki-laki itu senang main boneka. Mungkin boneka buaya ya. Laki-laki senang bunga, senang menari, yang itu cenderung perempuan. Kapan sih ada ini rokok laki-laki, kopi laki-laki? Kapan ada itu? Itu dibentuk oleh budaya. Dulu mbah-mbah kita merokok perempuan. Biasa saja kan. Perempuan dengan kretek itu keren sekali itu. Hanya sekarang kalau merokok dianggap nakal misalnya. Nakal L-nya dua. Itu dibentuk oleh budaya. Ada organisasi yang mempertemukan tubuh-tubuh ini, keberadaan kita ini, dan dibentuk oleh budaya. Makanya banyak filosof memaknai kehadiran manusia itu sebagai keterlemparan. Bahkan terkutuk sebagian. Itu kata siapa? Jean-Paul Sartre. Keterlemparan kita, keberadaan kita, nanti kata Martin Heidegger itu dasain kita. Dasain ya. Being kita bertemu dengan being orang lain. Jadi dasain ini kata Martin Heidegger, Martin Heidegger dalam bahasa Arab ya, ketemu dengan dasain orang lain, maka nanti menjadi mitsain. Jadi sign in their world, being in the world, dalam bahasa Inggris being in the world, ada di dunia, sign in their world. Kan bukunya Heidegger kan being in time, sign und Zeit ya. Bukunya Heidegger itu yang populer adalah Sein und Zeit atau Being and Time. Nah, saya kayaknya sudah lama juga enggak ngajar begini-begini. Banyak orang menduga saya bukan filosof itu. Menurut saya salah. Justru orang yang menganggap saya kiai itu mereka yang tertipu. Salah, kamu tertipu. Nah, karena mengajar itu katanya tertipu dia. Imam Syafi'i saja ngaku tukang panah, kok saya atlet, saya olahragawan. Bukunya ini, Sein und Zeit atau Being and Time. Jadi, dasain saya kan ada. Bahri ada, tidak ada sebenarnya karena tidak ada otaknya, kemudian sebelahnya juga. Orang lain ada, banyak di dunia ini. Maka mitsain mengada bersama-sama. Being kita dengan being orang lain itu bersama-sama. Being atau being in the world atau sign in their world mengada bersama-sama. Mitsain ini mengada bersama-sama. Maka nanti manakala mengada bersama-sama, keberadaan kita ini dalam ruang dan waktu, ini waktu dalam pembahasan para filosof juga sangat rumit ya, dan sangat keren itu. Jadi sebenarnya semua orang ini filosof. Setiap orang itu sudah epistemologis sejak dalam dirinya karena ia bertanya perihal ilmu itu apa dan bagaimana, serta bagaimana memperolehnya. Jadi setiap orang ini sedari lahir sudah punya konsepsi atau bahkan kalau dikonseptualisasikan, setiap orang ini ilmuwan. Setiap kita ini memiliki epistemologi sendiri. Setiap orang filosof setidaknya untuk dirinya sendiri, hanya saja kita tidak terlalu tahan banting untuk terus bertanya. Filsafat itu pertanyaan terus, tidak pernah selesai. Menjawab dengan pertanyaan terus begitu. Kalau selesai bukan filsafat, sudah bukan lagi filsafat. Makanya gampang, seringkali saya sampaikan filsafat itu adalah
kecamuk tanya yang tak kunjung usai. Karena penasaran manusia, kesangsian manusia senantiasa membelum. Karena tidak setiap jawab menjadi tahu. Dan tidak setiap tanya, dan setiap tanya itu sifatnya ambigu, maka pengetahuan itu senantiasa menjelang. Kebenaran senantiasa membelum. Ini Anda harus merenungi kalimat ini berkali-kali. Sampai ngantuk, itu direnungi itu. Nah, kalau begitu ada bersama-sama itu bagaimana? Nanti ada benturan-benturan, clash and shift. Benturan dan pergeseran keberadaan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, fama belagul ilmi fihi annahu basyarun, apa tadi? Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Banyak orang ini hanya merasa puas ketemu dengan Nabi. Mari kita baca di tengah sedikit ya. Apa tadi dikatakan tubuh, organisasi tubuh itu gelap. Haqiqatahu sallallahu alaihi wasallam, kita baca di sini 284 yang punya saya teruskan sedikit. Min kamalatihi, dari kesempurnaan Nabi ya, az-zahirah yang nyata serta al-batinah yang abstrak. Bil kunhi itu maknanya adalah jauharus syai', yang substantif, yang substansial. Bahayatuhu wa qadruhu, puncaknya, kadarnya, ukurannya, waktunya, wajahnya. Memang orang melihat Nabi semua, tapi tidak bisa digambarkan. Saya tidak pernah melihat, tadi malam di Tiba itu, orang min zilimmatin sauda, fi hullatin hamra, berpakaian merah, kemudian bercelak hitam, ahsanamir Rasulillah, yang lebih baik dari Nabi. Artinya manusia itu belum pernah melihat manusia seelok Nabi sebelum dan sesudahnya. Jadi dia satu-satunya. The only one. Ada yang katakan mirip, seperti Sayyidina Ja'far. Pamannya Nabi itu mirip itu. Tapi tetap saja berbeda. Karena setiap orang itu punya kode unik ya. Tapi kita memaknai Nabi itu bukan semata keelokan wajahnya, anatomi fisiknya bukan. Tapi yang lebih tak terperi, tak terpermanai lagi. Meskipun kita bersungguh-sungguh mencarinya, memaknainya, bertungkus lumus, serius, kita tidak akan pernah sampai kepada puncak, kepada hakikatnya. Apalagi kita hanya puas dengan ketemu Nabi dalam mimpi saja. Wala thoriqi tafsil juga. Thoriqi tafsil ini bagaimana tidak satupun lisan ini mampu menggambarkan Nabi. Aghafiluna kan niyam, seperti orang tidur. Tidur itu perangkat yang berfungsi apa sih? Akal berfungsi enggak? Indra berfungsi enggak itu? Jadi tidur itu ghairul mahsuzat, non indrawi, ghairul ma'qulat. Ia juga non mental, di luar pemikiran. Jadi apa yang berfungsi dalam tidur itu? Ghairul mahsusat, non indrawi, ghairul hissiyah, juga di luar pemikiran. Kalau begitu tidur itu apa? Apa yang berguna? Apa yang berfungsi dalam tidur itu? Adalah maka dikatakan tidur itu adalah seper 40 atau seper 60 dari nubuwah itu. Nah, kalau kata seorang psikolog dari Perancis itu, Sigmund Freud, tidur itu via regia. Via regia. Gerbang menuju ke tak sadar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur semua. Fa idza matu, apabila mati siapa nas intabahu, mereka mulai bangkit. Intabahu itu. Manusia tidur semua, kalau mati mulai intabahu. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Ini hadis ya. Manusia itu tidur. Fa idza matu, kalau mati mereka itu intabahu, mereka bangkit atau sadar. An-nasu niyamun, manusia ini tidur semuanya. Fa idza matu, an-nasu dapun manusia niyamun, ialah tertidur. Siapa nas tadi? Fa idza matu, bila mati intabahu. Kalau mati barulah sadar.
Maka ada ayat Quran itu yakin itu sama dengan mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena tidak satu kepastian pun, tidak satu keyakinan pun yang sama semua pertanyaannya dan pengalamannya kecuali kematian. Marabbuka wan nabiyyu, begitu itu loh. Dan sama semua itu. Maka mati itu disebut keyakinan karena kepastian. Nah, itu dia. Baik. Nanti kita akan ulas lebih panjang soal mimpi ini ya. Bil hulmi ay bisyai'il yasir, dengan satu yang mudah, alladzi adraku, yang mengetahui annasu kepada al yasir asyai' tadi itu fid dunya, di dunia. Imma bil ayan, ada kalanya dengan pandangan, dengan indera. Kadang disebut mata saja karena memang mata yang paling mewakili ya. Wa amma bil bayan, berarti kalau bil ayan bersifat mahsusat atau hissiyah, indrawi. Wa amma bil bayan, ada pula dengan bayan, berarti bersifat makulat atau akliyah. Ada hissiyah, ada akliyah ya. Asy-syabih bima yarahun naim, asy-syabih yang serupa bima dengan apa yaro yang memandang kepada ma'an naim, siapa? Mu'id, orang-orang yang tidur ya. Wa ma fil akhirah, adapun di akhirat, fa yadhharu lil jami'il khalaik kamalu ma'nahu, nanti nampaklah di akhirat itu. Makanya di sini Wahabi itu keberatan. Kok Nabi sedemikian diistimewakan? Kok sampai-sampai kayak mengalahkan Allah saja? Tidak. Nah, makanya nanti dijawab di bait berikutnya. Wa tamamu haqiqatihi, dan paripurna hakikatnya Nabi. Walamul hulumi asluha as-sukun wa dhammuha luwatun taqaddamat fi al-uqum. Baik. Coba kita maknai ini sebelum berlanjut di sini ya. Berlanjut apa tadi? Ada juga pernyataan yang di bawah itu ya. Huwa min qauli Sayyidina Ali bin Abi Thalib lakin azzahu Sya'rani, Mas Sya'rani yang tadi malam kita sih Abi Abdullah Muhammad As-Sya'rani bin Abdul Wahhab As-Sya'rani. Fit tabaqat li Sahal, Imam As-Sahal At-Tustari. Walafdhu fi tarjamati min kalami an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kalau mati bangkitlah manusia itu, wa idza matu nadamu. Kalau mati menyesallah manusia itu, wa idza nadamu, apabila menyesal, lam tanfa'hum nadamatuhum. Tidak bermanfaat lagi apa nadamatuhum, penyesalan mereka. Intaha, selesai. Intaha itu titik maksudnya falah ya. Intaha, selesai, titik. Baik, kita ulas sedikit. Mari kita buka yang di mana? Yang teman-teman punya itu di halaman 29 atau 30. Kaifa yudriku haqiqatahu ma'nahu. Bagaimana mungkin diketahui ma'nahu ya, haqiqatahu pada hakikatnya Nabi ma'nahu. Ai ma'nahu. Waktu itu kan bagaimana ada teks, ada redaksi di Burdah ini bagaimana? Fahwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami. Fahuwa, maka adapun Nabi adalah tamma, pribadi yang paripurna, maknahu, hakikatnya, substansinya, wa suratuhu, maknan dan surat ya. Surah ini bentuk lahiriahnya. Siapa? Bacok itu ya. Ya. Keren lah itu. Summastafahu, orang kalau mau dipilih sebagai habiban bari'un nasami, kekasih dari Allah itu harus bagaimana? Tamma ma'nahu wa suratuhu. Harus paripurna batiniahnya, baru kemudian lahiriahnya. Kalau pakai redaksi doa setelah wudu itu loh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal tawwabin, orang yang membersihkan bahagian dalamnya, mutatahhirin, orang yang membersihkan bagian luarnya atau bagian lahiriahnya. Makanya bab 1 di fikih itu kitabut toharoh, mensucikan bagian luar. Nah, tapi di sufi, di tasawuf tidak. Ya luar ya dalam itu. Bab 1 di fikih itu loh, kitabut toharoh. Babul miyah, bab tentang air, takrib ya kan? Al-ma'u sab'u miyahin. Air itu ada 7. Kalau untuk bahri dan zen ada 8 atau ada 19. Karena banyak air yang lain ya kan.
Nah, dari airlah tercipta kehidupan. Ketawa-ketawa dia. Air yang mana? Ya, pura-pura nggak tahu karena urusan pengairan urusan mereka semua itu ya. Yang membuang-buang air atau sumber daya kehidupan. Kemudian kaifa yadraki qatu maknahu, qaumun satu kaum qana'u yang qana'ah, menerima di sini. Bagaimana mungkin satu kaum menerima memahami Nabi? yakni yang qana'u. Qana'u ini apa? Puas. Biru yatihi dengan memandang wajah Nabi fil manami dalam tidur. In hasolat lahum fid dunya. Kalau memang hasolat berhasil kaum tadi lahum hasolat berhasil ru'yah memandang tadi lahum bagi kaum fid dunya di dunia. Jadi terjemahannya begini, bagaimana mungkin hakikat Nabi bisa dipahami oleh orang-orang yang merasa sudah makrifat, padahal ia baru dibuka satu fase, satu pintu spiritualitas ya dari Nabi itu oleh Allah yang melalui Nabi. Baru mimpi ketemu Nabi dia sudah puas. Itu pun kalau bisa inhasolat, kalau berhasil ru'yah fil manam lahum bagi kaum fid dunia di dunia ini. Jadi begini, memang salah satu spiritualitas adalah memandang atau bertemu Nabi. Salah satunya dalam mimpi ya. Tapi kata Imam Busiri, Anda jangan puas dengan ini semua. Itu Anda baru masuk gerbang pertama. Seolah-olah bait wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallahu anhu bil hulumi ini mengejek. Baru mimpi ketemu Nabi sombong. Apa bedanya dengan Abu Jahal? Abu Jahal ketemu Nabi setiap hari. Seolah-olah demikian. Artinya pendakian spiritual itu jangan ekstase. Jangan kau berhenti pada ekstase yang bernama karomah. Keramat misalnya. Karomah itu banyak tandanya. Ya ditandai dengan tawadu. Ditandai dengan semakin seneng robizitni ilma ya. Kepada pengetahuan. Kemudian akhlaknya semakin baik, khidmahnya, pelayanannya. Sesuai hadis Nabi bahwa tidak ada satu wali pun yang tidak dermawan, misalnya itu. Sakho, ya. Sakhowah. Sakho ini kedermawanan. Nah, bagaimana mungkin jadi ini sebahagian dari kita mungkin belum pernah bermimpi ketemu Nabi. Orang yang mimpi ketemu Nabi saja itu diejek oleh Imam Busiri. Seolah-olah beliau katakan begini dalam bahasa kita. Cie, sombong nih mimpi ketemu Nabi katanya. Saya lu ngopi tiap hari katanya itu. Ngopi bareng itu loh maksudnya. Nah, seolah-olah demikian. Oh itu baru spiritualitas tidur. Kan ada videonya kan spiritualitas tidur itu. Video recommended untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan sedikit. Fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Fama belaghul ilmi maka adapun puncak pengetahuan fihi mengenai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna maka nubulughihi al-wusul ya ila ghayatihi sampai ke puncak. Wal ilmu huna bi makna al-idrak. Di sini idrak maknanya. Annahu basyarun bahwa beliau itu adalah basyaru annahu khairu khalqillahi kullihimi. Dan kanjeng Nabi itu adalah khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah kullihimi seluruhnya. Kenapa dinamai basyar? Ini kata Al-Umdah fi Syarhil Burdah ya dalam penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata beliau begini. Insan, sumiyal insan basyaron. Insan kan manusia dengan dua kecenderungan. Dinamai basyar kenapa? Libuduwi basyarotihi, karena kulitnya berubah-ubah. Buduwi itu berubah, budwun, badwah, berubah. Maka orang yang berubah-ubah berpindah-pindah nomaden disebut, maaf Hairus ya, badawah atau primitif. Hidupnya berpindah-pindah. Nah, paham Adnan ya kenapa disebut badawah itu? Nomaden berpindah-pindah. Libudwi basyarotihi wa zuhuri jildatihi. Dan nyata nampak jildah ini bukan kulit, tapi kulit keras. Saya memaknainya otot. Otot-ototnya kelihatan. Itu disebut manusia, disebut basyar. Kenapa?
kulitnya berubah. Kalau kena panas, kena dingin, kalau suka makan daging, kemudian vegetarian, itu mempengaruhi warna kulit. Berubah oleh iklim, cuaca, dan otot-ototnya kelihatan. Nah, otot itu bukan urat yang berwarna biru. Kan ada orang disebut darah biru karena kulitnya sangat putih lalu kelihatan ada biru-birunya itu loh. Nah, seperti itu urat, bukan, itu otot-ototnya. Otot itu yang keras-keras itu loh. Kan ada berotot yang badannya kotak-kotak, ada six pack kotaknya 6 katanya itu. Semacam gambar roti sobek gitu loh ya. Itu kalau perempuan melihat itu katanya meleleh itu. Meleleh tahu nggak itu? Meleleh itu tahu ya meleleh ya. Nggak tahu ya sudah. Nah, urusan perempuan aja meleleh ya, nggak meleleh. Kalau saya jijik aja melihat itu. Afdalu jami makhluqatihi insanan wa jinnan wa malakan wa aslu khairin akhyar. Wa annahu khairu khalqillah. Maksudnya khairu khalqillah adalah afdalu jami'i makhluqatihi insan wa jinnan. Keren ya, ada pembangunan di bawah itu. Ya nggak apa-apa lah itu. Nah, tapi kalau kalian berisik-berisik, tetangga yang di bawah biasanya heboh ya nanti ya. Oh iya, nggak apa-apa dia. Dia sudah kalah secara intelektual, kalah secara ekonomi, kalah secara pergaulan. Jangan dikalahkan lagi dengan kemarahan-kemarahan ya. Biarkan itu. Kalau Andi tetap nggak mau, Andi Fulan itu loh tetap nggak mau. Tetap dia harus menang katanya. Paling fadol ini utama, paling utama dari makhluknya Allah ya. Insan wa jinnan, dari kalangan jin dan manusia, juga dari kalangan malaikat. Wa aslu khairin akhyar, itu maknanya adalah akhyar. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ada juga dikutip hadis Nabi adalah ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya ini pemimpin seluruh anak cucu Adam, tapi saya tidak pernah bangga. Palu ya. Palu itu kalau pakai bahasa Arab, bahasa Quran itu makomi, dari kata mitma'ah. Hanya disebut satu kali di Quran. Yakni palu, tukang kayu, tukang batu ya. Walahum maqami min hadid, itu ada ayatnya seperti itu. Mereka punya palu-palu dari besi. Jadi kalau Anda melihat seperti itu, bayangkan saja Nietzsche. Jadi Nietzsche itu melihat segala sesuatu sebagai paku lalu dipalu semua. Itu tapi Nietzsche yang gagal. Baik, kita teruskan yang lainnya. Nietzsche yang satunya lagi mungkin ya. Belahul ilmi fi annahu basyarun, ini maknanya adalah ini dia. Kita buka yang ini ya di halaman 30 agak ke bawah di bagian luar. Wa maknal bait, adapun makna bait itu adalah wa ghayatu ma yasilu ilaihi, puncak apapun yasilu yang sampai ilahi kepada Nabi adalah ilmul khalqi fihi, mengenai pengetahuan makhluk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengenai fihi kita maknai mengenai beliau, annahu bahwasanya beliau adalah basyarun, manusia atau makhluk biologis yang memiliki al-a'radul basyariyah, kecenderungan biologis, ya lapar, ya ngantuk, ya haus, menikah, berkeluarga, bekerja, berdagang, dan lain-lain. Wa annahu, akan tetapi beliau itu adalah khairu khalqillahi ta'ala ajma'in, sebaik-baik makhluk Allah seluruhnya. Itu makhluk Allah yang terbaik. Jadi kalau boleh dikatakan karyanya Allah yang terhebat adalah Kanjeng Nabi itu. Dan beliau ini dari bangsa manusia, sebangsa dengan kita. Dan kita beruntung menjadi umatnya. Coba bayangkan bahwa Acul misalnya bukan manusia, tapi binatang pengerat. Tikus, ya, kelinci, binatang pengerat tahu ya. Gigi depannya 2 berfungsi sebagai pemotong, itu binatang pengerat. Atau Dayat dan Falah ini binatang nokturnal yang beroperasi
bekerja, beraktivitas di malam hari. Kelelawar atau kampret itu kan. Kemudian apa lagi? Lele ya. Itu binatang-binatang nokturnal. Burung hantu. Karena tidur di siang hari apa? Tokek mungkin ya. Kalau ada kambing yang beroperasi di malam hari, kata Bahri, pasti kambing jatuh cinta itu. Biasanya beroperasi di siang hari kan ya. Nah, nanti saya ceritakan, ada cerita mengenai kenapa pacaran itu dipanggil honey. Pacaran itu loh. Honey itu kan artinya madu atau sayang, ya kan? Dipanggil babe, sweetheart, macam-macam panggilan-panggilan. Kadang pacarnya itu dipanggil pumpkin. Pumpkin itu semangka. Saya enggak mau dipanggil semangka. Orang Kulon nyebut pumpkin. Pumpkin. Kenapa nggak disebut donat saja biar Margono senang ya kan? Ya karena dia nah Harry itu ya, dia tapi fokus ke buste holder saja, itu yang sangat berkesan dan mengganggu pikirannya itu. Jadi dipanggil hani-hani itu kan madu atau sayang. Kan honeymoon ya. Dulu ada 2 kambing. Satu namanya katakanlah kambing perempuan, kambing betina itu namanya Lucy, katakanlah ya. Kambing pejantan bacoknya, jangan. Kambing betina Lucy, kambing pejantan namanya Hannibal. Dipisahkan. Rupa-rupanya kambing pejantan ini mau dijual untuk kurban kan, tidak lama lagi kurban kan, beberapa bulan yang akan datang. Dipelihara baik-baik, kemudian dipisahkan. Rupa-rupanya Hannibal dengan Lucy ini saling jatuh cinta. Kemudian kata Lucy begini, Lucy kan dikandangin itu, tidak bebas kan, mungkin dipingit lah mau dijodohkan dengan pejantan yang lain. Kata Lucy, kamu berlatih makan makanan yang bergizi. Rumput-rumput apa, kan ada rumput gajah kan ya, mungkin ada rumput jerapah ya yang lebih tinggi ya. Makan makanan bergizi, berlatih, berolahraga. Berlatih itu. Melompat. Sebulan, pada bulan pertama lompatannya 1 meter. Bulan kedua 1 meter 10 cm terus gitu. Rupa-rupanya pagarnya 2 meter. Akhirnya nyampe juga dengan lompat dengan ketinggian 2 meter. Mungkin nanti ikut mau jadi atlet loncat tinggi dari kalangan satwa ya. Betul itu. Dan nyampe, kata Lucy, alhamdulillah akhirnya tidak ada pagar yang bisa memisahkan kita. Ini pagar ini memang belenggu katanya. Memisahkan cinta kita selama ini, kata si Lucy tadi kan. Lalu kata Hannibal, mulai sekarang kamu jangan panggil saya Hannibal, panggil Hani saja. Kenapa? Itu bal saya nyangsang di pagar itu yang 2 meter itu. Sejak saat itu pacaran itu memanggil kekasihnya Hani, tidak lagi Hannibal ya. Sulit dipahami bagi sementara orang. Itu humornya filosofi itu sulit dipahami. Ada yang terlambat tertawa ya kan. Margono tidak akan paham. Ya. Sulit dia paham ya kan. Nanti kasih tahu itu. Ada cerita di forum-forum internasional itu entah kunjungan Presiden Rusia atau apa itu ya. Orang tidak ada tertawa itu. Setelah itu Gus Dur sebagai penerjemah waktu itu. Lalu Gus Dur begini, tadi Presiden itu cerita lucu, baru orang tertawa. Ceritanya tidak diceritakan apa. Hanya barusan itu Presiden hanya cerita lucu, lalu orang tepuk tangan. Tidak disebutkan lucunya seperti apa. Baik. Fama belagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. 2 hal yang patut kita garis bawahi. Pertama adalah mengapa manusia ini tak kunjung paham atau pengetahuan tertinggi manusia adalah mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Adalah manusia. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik khairu khalqillahi kullihim. Mengapa pengetahuan manusia sampai di situ? Rupa-rupanya kata Imam Az-Zarkasi adalah hadzal bait kama qala Az-Zarkasi min ahsani abyatil qasidah. Ini justru bait paling bagus. Menyiratkan ketaksanggupan manusia memahami hakikat Nabi. Tidak usah hakikat ya.
jasmaninya Nabi saja orang tak sanggup menggambarkan. Ya bisa digambarkan tapi tidak akan pernah mewakili. Seperti tertulis di mana? Di Syaraful Anam itu kullu man fil kauni hamu fika ya bahil jabin. Walahum fika gharamu wastiyaku wahanin. Setiap orang yang ada di dunia makhluk ini hamu. Mereka hamun. Bingung, galau, tidak sanggup. Baru nanti fima'anikal anamu ya. Wastiyakun wahanin. Tidak sanggup memaknai Nabi itu fika ya bahil jabin, mensifati engkau wahai yang elok wajahnya. Ya hanya itu saja. Ya, tidak sanggup itu. Makanya jangankan manusia, setan yang kata Heri itu punya ilmu malih rupo, tidak sanggup meniru wajahnya Nabi, tidak sanggup itu. Maka kalau bermimpi Nabi itu sama dengan melihat Nabi dalam penyataan. Apalagi banyak ulama menerima hadisun nafas, hadis yang langsung ya dari Nabi melalui mimpi itu. Mungkin demikian ya. Nah, soal tadi kita hubungkan dengan ada yang kurang tadi kata Freud via regia ya. Jadi setiap harapan, apa yang kita pandang, apa yang kita sentuh, apa yang kita harapkan, bunyi, semua itu nanti mengendap menjadi mimpi. Nah, cuma di dalam khazanah Islam mimpi itu lebih lengkap. Ada yang memang betul hadisun nafas, konflik jiwa. Ada yang bisikan setan, ya waswasus syayatin. Ada yang busyra minallah, itu kabar baik dari Tuhan. Contohnya apa? Mimpi selain mimpi ketemu dengan Nabi dan para Nabi yang alaihi wassalatu wassalam, mimpi ketemu dengan mbah-mbah kita. Mimpi binatang bisa bicara, batu bisa bicara. Itu pertanda baik. Ya kalau mimpi seperti Bahri ya, mimpi basah. Kadang mimpi-mimpi dia basahkan sendiri dengan keji dan mungkar, itu sudah bukan. Nah, soal mimpi ketemu Nabi kita sudah ulas membaca. Coba saja baca itu. Nam sarata ifman ahwa farraqani wal hubbu yang tadi dulu tadi bilang. Tidak setiap malam, tapi pada malam-malam tertentu saya mengenakan pakaian saya yang paling baik. Menurut saya, pokoknya yang paling bagus lah itu. Pakai wewangian. Kadang saya pakai imamah ya, pakai surban itu. Karena di malam itu saya meyakini ketemu Nabi. Pakai pakaian yang terbaik itu loh, yang kita punya. Masa ketemu Nabi pakai pakaian yang tidak bagus ya kan? Yang paling keren lah itu. Ya berwudu dulu, bersuci ya. Baik, wudu lahir dan batin ya. Dan membaca itu. Kalau belum ya berarti kita masih kotor itu saja. Kita belum layak. Belum Pak, saya sementara diwakili Abu Jahal. Nggak apa-apa. Abu Jahal minimal lah. Namanya Nabi, hidup sezaman dengan Nabi ya kan. Sementara masih grandong misalnya. Nah, nggak apa-apa fase itu. Baru itu busyra minallah, kabar baik dari Tuhan. Mungkin demikian. Allah yafiquna ila sawil amjad. Kalau ada pertanyaan silakan.